Baik, selamat pagi semua. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang saya hormati Mama Kepala Sekolah atau yang diwakili, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru semua sekali di Batu Putih. Terima kasih karena telah menghargai undangan yang diberikan oleh panitia untuk hari ini bisa diselenggarakannya seminar penelitian tindakan kelas dari saya sebagai mahasiswa PPG Universitas Nusa Tenggara tahun 2023. Terima kasih. Kami akan memulai dengan seminar penelitian tindakan kelas untuk memenuhi persyaratan beberapa tugas yang diberikan oleh dosen. Bapak Ibu guru hebat, tentu ada beberapa hal yang akan disepakati dalam kegiatan seminar ini, yaitu yang pertama kita akan memulainya dengan berdoa bersama. Berdoa bersama, oleh karena itu kami minta kesediaan salah satu teman yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Kami silakan. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mohon dukungan dari para Tuhan. Dan izinkan saya memimpin doa ini menurut tata cara agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Yesus, kami bersyukur karena penjagaan perlindungan Tuhan dari tadi malam hingga pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan di mana Engkau masih memberikan kepada kami dalam kehidupan kami untuk kami dapat berkarya di pagi hari ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan kami pada pagi hari ini, seminar singkat bersama dengan Bapak Denny Yunani. Kami mohon tuntunan daripada Engkau sendiri ya Tuhan, biarlah kegiatan ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Selina, Pak Disda yang boleh membantu kita dalam kegiatan saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa arahan dari kepala sekolah tapi tidak hadir, sehingga kita langsung saja pada acara seminar. Izin disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat bahwa kepala sekolah ada izin karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kita diberi waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Saya izin dari Mama Kepala Sekolah. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas selama 2 siklus 1 semester yang saya buat di kelas 10 ATPH dalam kegiatan PPL. Ada 2 kali siklus. Judul dari penelitian tindakan kelas saya yaitu pengaruh pembelajaran berbasis literasi digital terhadap hasil belajar melalui penerapan problem basic learning pada pembelajaran biologi siswa kelas 10 ATP SMK Negeri Batu Putih tahun pelajaran 2023-2024. Oleh saya sendiri, beliau penanganan sarjana sains NIP 1983 10/19/2003 1005. Bapak Ibu guru hebat, apa yang menjadi bidang kajian daripada penelitian tindakan kelas saya, Bapak Ibu guru hebat? Jadi penelitian tindakan kelas saya itu difokuskan pada literasi dan penerapan PBL, program problem basic learning. Nah, ini dia punya fokusnya. Jadi tidak bisa melebar dari itu. Yang perlu dikaji adalah literasi, tapi literasi juga lebih difokuskan ke literasi digital. Bapak Ibu guru hebat, untuk melakukan penelitian tingkat kelas ini, maka ada latar belakang yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Yang pertama itu, Bapak Ibu guru hebat, siswa-siswi kita atau peserta didik kita di SMK Negeri Batu Putih ini, mereka lebih senang membaca pada gadget atau HP yang mereka miliki. Mereka tidak suka membaca pada buku, apalagi mendengarkan ceramah seorang guru. Itu akan membuat animo mereka tidak baik. Animo mereka tidak banget bagus. Sehingga saya tertarik untuk mengambil literasi digital
dalam penelitian tindakan kelas ini disandingkan dengan penerapan problem based learning. Bapak Ibu guru hebat, tentu latar belakang inilah yang mengakibatkan karena kita sudah ada pada era atau masa digitalisasi, modernisasi, yang orang kenal bilang masa milenial. Tentu kita sebagai guru, kita pada posisi yang pernah melewati yang namanya masa yang tidak memiliki digital. Kita memiliki yang namanya konvensional, tradisional kita punya literasi. Tetapi karena perkembangan zaman, anak-anak kita mereka sudah pada era yang bebas. Era yang mana mereka 1/24 jam memegang gadget mereka. Sehingga saya sebagai guru memikirkan hal yang baik untuk saya melakukan penelitian tentang literasi digital. Apa-apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, karena saya melihat anak-anak kita lebih doyan, lebih senang menggunakan yang dinamakan dengan literasi digital, memegang gadget mereka. Saya mengirim materi sehari sebelum, seminggu sebelum, melalui WhatsApp group yang dibentuk mata pelajaran, WhatsApp group saya kirim materi, mereka membaca di mana saja, kapan saja, dan itu mereka buat, mereka baca. Nah, itu yang melatar belakangi apa yang menjadi hal untuk saya bisa melakukan penelitian tingkat kelas. Perumusan masalahnya, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian tingkat kelas ini, yang pertama ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah penerapan literasi dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik? Karena saya harus mencoba, karena dari awal sebelum mereka mengenal digitalisasi, mereka malas membaca buku. Pendekatan yang kita pakai adalah mendekatkan literasi digital, mengirim materi, mengirim bahan ke gadget mereka, mereka baca. Apakah pendekatan literasi digital mempengaruhi hasil belajar? Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, ini masalah. Nah, karena problem based learning ini yang bisa menggandeng, mengintegrasikan antara digitalisasi dan juga program pengajaran. Sehingga saya memilih program basic learning. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya agar dapat menerapkan literasi digital pada proses belajar agar meningkatkan hasil belajar peserta. Ini tujuan, dapat menerapkan literasi digital pada proses belajar agar meningkatkan hasil belajar peserta. Yang kedua, dapat menerapkan model pembelajaran based learning pada proses pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta. Nah, ini dia punya tujuan. Kajian pustaka, Bapak Ibu guru hebat, tentu kita sama-sama ketahui bahwa terlalu banyak literasi kajian yang berbicara tentang penelitian ini, yaitu berbicara tentang literasi sendiri dan juga berbicara tentang problem based learning dan motivasi belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, literasi digital atau pembelajaran berbasis literasi digital. Literasi itu merupakan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan bahkan mengkomunikasi informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Nah, ini dikatakan oleh Bell dan Sheikh tahun 2008 dalam EMIRI 2015 mengatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital. Jadi pada prinsipnya ada kajian yang mengatakan bahwa kemampuan literasi digital adalah menguasai teknologi. Yang berikut, Bapak Ibu, menurut Bell dan Sheikh dalam EMIRI 2015 mengungkapkan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan menciptakan informasi. Nah, ini kajian literasi yang pertama. Yang kedua, kajian yang kedua, Bapak Ibu, menurut Casey dan Brooks tahun 2011 dalam Montebello 2016 sebagai kemampuan untuk menggunakan, memahami dan mengevaluasi dan menganalisis informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber digital. Literasi digital yang terdiri dari literasi informasi, literasi media, serta literasi teknis sangat penting dikuasai para guru dan pelajar. Jadi bukan hanya siswa yang menguasai, tetapi kita guru. Yang berikut, Bapak Ibu, ada literasi juga yang disampaikan oleh Trilling dan pada tahun 2009.
menyatakan bahwa untuk mengakses, mengevaluasi informasi, mengevaluasi secara efisien, itu waktunya, efektif, sumber, mengevaluasi informasi serta kritis dalam kompeten menggunakan mengelola informasi. Itu dikatakan oleh Trilindang pada tahun 2009. Ada beberapa literasi kajian yang kita dapat pelajari, yang bisa kita baca bersama. Saya sudah izin Bapak Ibu guru hebat, saya sudah kirim PTK ini di grup sekolah. Bapak Ibu bisa membaca. Yang kedua, omong tentang motivasi. Kajian literasi tentang motivasi belajar. Nah, ini UNO tahun 2009 menyimpulkan motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang berusaha untuk menggerakkan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan. Jadi UNO ini Bapak Ibu, dia tahu bahwa ada potensi, ada sesuatu yang berasal dari individu itu sendiri. Nah, kita punya anak-anak karena era modernisasi, mereka memang memiliki motivasi untuk belajar, tetapi harus ada yang memicu. Nah, sehingga UNO menyatakan demikian. Sagala tahun 2010, dia mengemukakan bahwa motivasi dapat dipahami sebagai suatu variabel penyelam yang digunakan untuk meningkatkan faktor-faktor tertentu. Nah, ini Sagala menyebutkan dalam kajian. Yang ketiga, hasil belajar. Kajian literasi tentang hasil belajar Bapak Ibu guru hebat menurut Purwanto tahun 2009 halaman ke-44. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang diajar. Nah, ini menurut Purwanto. Itu kajian literasi yang Bapak Ibu guru hebat. Yang berikut kita masuk ke penelitian, metode penelitian. Nah, berbicara tentang metode penelitian Bapak Ibu guru hebat, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui bersama, bahwa penelitian dilaksanakan di SMK Batu Putih, khususnya di kelas 10 ATPA. Tahun pelajaran 2023. Nah, pertama di sini pada posnya di Soebobo Kecamatan. Nah, penelitian tindakan kelas ini yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi, ditambah oleh penerapan model PBL pada mata pelajaran itu. Nah, ini dia khususnya apa? Ada pengkajiannya Bapak Ibu guru. Meliputi instrumen yang digunakan. Kegiatan perencanaan meliputi apa yang direncanakan? Pertama, instrumen pembelajaran yang dipersiapkan berupa RPP, LKS atau LKPD, lembaran penilaian sikap, lembaran penilaian keterampilan, dan juga bahkan ada lembaran untuk komputer. Nah, ini yang diperlukan. Pelaksanaannya Bapak Ibu, penerapan model belajar PBL pada materi ekosistem, dan bahkan ada lembaran untuk yang siklus yang pertama. Kemudian ada tahap refleksi. Itu Bapak Ibu saya bersama dengan siswa-siswa dan juga ada guru observer namanya. Mereka memberikan beberapa penilaian atau masukan. Target yang dicapai Bapak Ibu adalah meningkatkan rata-rata capaian literasi dan nilai daripada siswa. Hasilnya Bapak Ibu guru hebat. Hasilnya Bapak Ibu guru hebat, tentu ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus ketahui. Oke, ini tabel yang pertama Bapak Ibu. Tabel yang pertama ini Bapak Ibu omong tentang perbedaan nilai antara sikap dalam kegiatan praktik. Nah, anak-anak siklus yang pertama ada yang hanya kebanyakan mencapai nilai kurang, nilai 1 dan juga 2. Ini dia punya penskorannya. Kalau 4 itu sangat baik, 3 itu baik, 2 itu cukup, dan 1 itu kurang. Di siklus 1 itu Yunita Tuan itu dia nilainya 1, kurang sekali. Begitu juga dengan Ando 1. Tetapi di siklus 2 sangat baik nilainya. Nah, ini dia punya perbedaannya di sini. Siklus 1 ada yang cukup dan bahkan kurang. Tetapi di siklus 2 itu untuk sikap Bapak Ibu. Hasil yang kedua Bapak Ibu, sikap dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, skorannya sama. Untuk hal disiplin Bapak Ibu guru hebat, tentu di siklus 1 banyak nilainya yang cukup dan kurang. Tetapi di siklus 2 nilainya ketika itu berada di posisi baik dan sangat baik.
tanggung jawab, kerjasama, teliti, itu pun hal yang sama. Dia punya. Bahkan dia punya grafiknya seperti ini, Bapak Ibu. Dia punya skor, jumlah skor itu bro, meningkat di siklus yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga omong tentang pengetahuan. Yang di siklus yang pertama, Bapak Ibu, semua memang tuntas, tetapi nilainya di bawah. Siklus yang kedua dia limpah. Ini ada beberapa nilai siswa. Yang berikut, yang terakhir dari penilaian kegiatan presentasi. Itu ada dalam materi presentasi. Siklus pertama semua cukup. Bahkan di siklus kedua mereka sangat baik dan baik. Sama seperti itu hasil yang kita peroleh. Bapak Ibu guru hebat. Dari hasil penelitian ini, Bapak Ibu, maka tentu dapat dibayangkan, Bapak Ibu. Ini dia punya grafiknya. Bapak Ibu bisa lihat. Ketika saya belum melakukan penelitian, Bapak Ibu, ini dia di 61,24 presentasi untuk anak-anak punya ketercapaian dari hasil yang ada. Terus di siklus yang kedua dia meningkat di 66,72. Dan di siklus yang kedua, siklus terakhir, itu 73,5. Nah, kemampuan literasi membaca di gadgetnya anak-anak ini, Bapak Ibu, itu sangat penting. Kita coba Bapak Ibu guru hebat, terapkan ini gitu. Menerapkan literasi digital dalam pembelajaran di literasi. Itu hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diterapkannya program based learning terdapat peningkatan literasi membaca siswa kelas 10 SMK Negeri Batu. Hal ini dikarenakan karena setiap sintaks program based learning, Bapak Ibu guru hebat, kita ada laksanakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Demikian untuk pemaparan hasil di penelitian tindakan kelas saya. Saya ada kirim di grup sekolah, Bapak Ibu bisa ikuti. Kesimpulannya Bapak Ibu, selesai. Minta maaf, ini bukan skripsi, ini PTK. Pengaruh pembelajaran berbasis literasi terhadap digital terhadap motivasi belajar di kelas 10 SMK Negeri Batu Putih dapat membawa dari hasil analisis diketahui bahwa pembelajaran berbasis literasi digital berpengaruh terhadap motivasi. Ini sangat berpengaruh sekali. Selama ini kita secara konvensional, secara tradisional kita pakai ceramah. Nah, ini ada pendekatan lain yang ditawarkan. Sarannya Bapak Ibu, semoga ini bisa berfaedah, bermanfaat untuk semua pihak, baik pihak sekolah, baik itu untuk pegiat literasi dan juga untuk penelitian selanjutnya. Pihak sekolah, penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan, sehingga sekolah dapat menyusun langkah strategi. Bagi pegiat literasi hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. Dan bagi peneliti selanjutnya untuk menyamakan kesamaan normatif pengaruh pembelajaran berbasis literasi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Minta maaf kalau ada yang salah. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk bisa memberi tanggapan terhadap hasil penelitian tindakan kelas saya. Pada prinsipnya Bapak Ibu guru hebat, bahwa selama 2 siklus saya melakukan pendampingan dengan anak-anak di kelas 10 KTPA berjumlah 10 orang. Di sana ada perubahan signifikan ketika kita terapkan problem based learning. Ketika bukan ceramah dan tanya jawab, tetapi kita membawa anak-anak untuk mereka sendiri menggali informasi, menyelesaikan persoalan, maka tentu mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Itu terbukti dengan adanya hasil yang baik, nilai mereka, nilai sikap, nilai keterampilan, dan juga nilai kognitif. Silakan Bapak Ibu guru hebat, waktu saya silahkan untuk ada yang mau memberi masukan, karena kesempurnaan tidak ada pada saya, karena tidak ada gading yang tak pernah detak dan tak ada tanah yang tak bercaci. Usul saran dari Bapak Ibu guru hebat sangat diharapkan demi kesempurnaan daripada
laporan penelitian dan pembahasan. Baik, terima kasih waktu saya berikan pada Bapak Ibu guru hebat. Ada kok yang mau bertanya, apakah yang membuat saya tertarik? Saya tertarik karena anak-anak menguasai yang namanya digital. Mereka lebih dekat dengan gadgetnya mereka. Itu yang membuat saya yang pertama. Pasti teman-teman pertanyaan pertama, saya berikan pertanyaan pertama. Kenapa kok harus ambil ini? Tidak ambil yang lain. Kenapa bukan hanya model pembelajaran basic learning-nya yang pakai? From basic learning. Tetapi Pak harus kaitkan dengan literasi. Karena ini benang merah, mata rantai yang tak terpisah. Saya boleh pakai yang namanya problem basic learning. Kasih mereka materi, kasih mereka tayangan. Tetapi kalau mereka tidak menguasai literasi, maka otomatis semua hanya di awal. Nah itu yang perlu. Kenapa sehingga saya harus ambil ini? Karena yang pertama, anak-anak sudah lebih menguasai digital. Saya mencoba mengkolaborasikan, menggandeng itu untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu guru hebat. Ada yang mau bertanya? Waktu diberikan, silakan Ibu Erna. Kita tentang dulu untuk Ibu Erna. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau bilang untuk penelitian ini sangat bagus karena sudah melibatkan anak-anak untuk melakukan literasi digital. Namun dalam keadaan nyata atau yang saya dapati, mungkin ada beberapa siswa yang belum memiliki alat yang canggih. Nah kalau seperti itu, bagaimana solusinya kita dapat menyelesaikan masalah tersebut? Karena yang saya alami di dalam kelas itu tidak semua siswa memiliki HP atau alat digital untuk kita bagikan materi atau sebagainya. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Saya langsung saja Bapak Ibu guru hebat. Tentu itu yang dia punya namanya, dia punya tantangan dalam penelitian tindak kelas. Tantangan yang dihadapi adalah dari 10 siswa yang ada 4 orang yang tidak ada gadget. Solusi apa yang saya terapkan? Yang pertama adalah menggabungkan mereka. Ketika berdiskusi, 4 orang itu berbaur dengan yang ada gadget. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, saya meminta yang itu tidak ada gadget. Dia punya bapak punya nomor, dia punya kakak punya nomor, tetangga punya nomor. Untuk saya bisa mengirim materinya ke sana. Kenapa? Supaya tujuannya dia bisa baca di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dalam keadaan apapun dia bisa membaca. Itu solusi. Tantangan yang saya hadapi ketika itu, dari 10 siswa di kelas 10 ATPH, 4 orang tidak ada gadget. Nah, lebih banyak yang menggunakan gadget, 6 orang dari 4 orang. Maka dari 2 kelompok ini, 2 orang itu digabungkan. Sehingga mereka 5 orang itu 3 ada gadget, 2-nya tidak ada gadget. Nah, itulah mereka. Kalau dalam diskusi di sekolah. Sedangkan kalau di rumah, untuk mengatasi di rumah, yang untuk saya bilang yang slogan, di mana saja dan kapan saja, itu saya meminta nomor daripada keluarganya, entah itu orang tua, kakaknya, atau tetangga, untuk mereka bisa dapat. Kenapa sehingga menggunakan ini digital? Kenapa? Karena itu membantu mereka bisa berkomunikasi dengan saya. Ketika mereka belajar, mengalami kesulitan, mengalami ketantangan, mengalami yang disebut dengan persoalan tentang materi yang saya kasih. Inilah media yang mereka pakai untuk media berdiskusi, media untuk berkomunikasi. Bukan hanya mereka saja, tetapi orang tua mereka juga bisa turut mengambil bagian dalam diskusi tersebut. Nah, kami membuat yang namanya ini grup WhatsApp. Grup WhatsApp di itu untuk mata pelajaran. Bukan hanya di kelas 10 ATPH, tapi untuk biologi yang saya ajar semuanya di dalam semua siswa. Nah, seperti itu Ibu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu, luar biasa. Ada lagi kok Bapak Ibu guru hebat? Ada yang mau bertanya? Sederhana saja Bapak Ibu yang saya lakukan. Saya bikin ini dia punya materi. Saya kirim dalam bentuk link Google Drive atau saya kirim dalam PDF materinya. Kirim ke anak-anak punya WhatsApp, grup WhatsApp. Mereka baca sih. Begitu juga dengan tugas proyek, tugas kelompok. Mereka bikin memang kan kita ini hanya 2 jam saja. 2 jam, 90 menit untuk biologi. Nah, untuk mengantisipasi yang namanya praktek, mereka bekerja sendiri. Ini multimedia inilah yang digunakan sebagai
media komunikasi antara guru dengan siswa. Kenapa saya memilih media WhatsApp? Bukan media yang lain, Google Form-nya atau email atau mungkin drive bersama. Saya pilih WhatsApp. Kenapa? Kan dia lebih mudah digunakan dan semua siswa tahu. Seperti itu, Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu. Untuk dia punya analisis hasilnya, Bapak Ibu, ada 2. Ada 3 kriteria yang dianalisis, yang diambil sebagai hasil. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, hasil daripada anak-anak poin, baik itu pretest dan posttest. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga mengambil dari wawancara dengan mereka dan juga dalam refleksi dan observasi, lembaran observasi untuk proses pembelajaran. Jadi bukan hanya dalam bentuk saya mengambil nilai saja, tetapi ketika kita memberikan mereka format observasi dan juga dalam lembaran refleksi, mereka menyampaikan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu kita sama-sama kita. Silakan Bapak Ibu, masih ada tuh pertanyaan Ibu Erna, luar biasa. Masih ada tuh Bapak Ibu hebat. Nah, tentu ada satu pertanyaan sederhana lain. Apakah bisa diterapkan untuk mata pelajaran lain? Ini kan biologi, Bapak Ibu. Nah, kan Bapak Ibu di sini yang untuk kelompok rumpun sains kita banyak. Tetapi apakah untuk yang rumpun umum seperti agama, apakah bisa? Bisa. Semua bisa. Kenapa? Karena ini literasinya ini Bapak Ibu guru hebat. Ini digitalisasi. Agama kirim juga sama dengan prosesnya sama. Tidak harus beda itu sains ini. Untuk semua mata pelajaran apa saja bisa menggunakan ini sebagai role model, menjadi contoh atau referensi tambahan. Apa-apa yang Pak ambil untuk itu? Yang pertama yang kita ambil itu adalah bagaimana kita melihat itu Anda bisa baca atau tidak. Dia akan bisa dikatakan bisa sudah membaca itu di modul atau materi yang kita ada apabila terlihat di diskusi. Oh, dia lebih menguasai. Dalam mengungkapkan pendapat dia cepat, dalam menyelesaikan tugas dia cepat, dalam ini dari semua aktif. Tidak ada yang hanya mata saya ngata. Ini Bapak Ibu guru hebat. Baik, masih ada kok Bapak Ibu guru hebat. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, maka tentu harapan daripada saya, Bapak Ibu guru hebat, adalah kita turut mengambil ini sisi positifnya, sisi positif dari pendidikan kelas. Cobalah kita terapkan. Tapi kalau memang itu mengalami kesulitan seperti tantangan pulsa, ya salah satu tantangannya adalah pulsa. Anak-anak memang ada gadget Pak, tapi pulsanya. Nah, yang dilakukan oleh saya Bapak Ibu guru hebat adalah saya hotspot. Pak, hotspot kan hanya 10 orang saja. Iya, karena saya punya siswa sedikit. Saya pakai hotspot. Karena kita kelas sedikit. Nah, ini setiap solusi sesekali guru harus berbuat aman dalam proses pembelajaran. Dan itu hanya menjadi stimulus, Bapak Ibu. Tidak satu kali 90 menit cuma hotspot, tidak. Kan masih ada bertanya, Pak, kami ini uang tidak ada untuk isi kursus. Kita hanya bikin hotspot saja untuk stimulus saja. Materi yang ada. Mungkin kita kirim tayang, mungkin kita kirim materi, anak-anak bisa baca stimulus. Setelah itu mungkin durasi 20 menit atau 15 menit, kita kasih mati itu hotspot. Silakan mereka bertiga. Kan dosen nonton tayangan, silakan mereka menganalisis. Baik, Bapak Ibu guru hebat, masih ada kok yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Bapak Ibu guru hebat, saya rasa cukup sudah apa yang disampaikan oleh saya. Minta terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah bersama saya dalam proses presentasi laporan penelitian kelas saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Beri aplaus untuk saya semua. Kita akan mengakhirinya dengan berdoa bersama. Minta kesediaan Ibu Madesi Selan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita tenang kepada Tuhan dan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Pemurah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena atas penyertaan dan juga perlindunganmu. Allah boleh memberkati kami dari awal kegiatan
Baik, 1, 2, 3 Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk kebersamaan.